Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdila Aulia dengan NIM 105022330380 dari KM 4703. Kali ini saya akan menjawab dua latihan soal dengan menggunakan SPSS. Berikut saya jelaskan juga pengaplikasian di SPSS-nya. Oke, yang pertama, soal yang pertama ini sebuah studi terkini tentang upah per jam anggota kru pemeliharaan itu rata-rata adalah 20,50 dolar dengan simpangan baku 3,50 dolar. Kemudian di sini yang ditanyakan yang pertama itu ada antara, kemudian lebih dari 24, kurang dari 19 dolar. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Di SPSS-nya ini sudah saya tuliskan di sini min, standar deviasi, dan juga X-nya. Oke. Ini di data view-nya. Kemudian di sini tadi min-nya itu rata-rata adalah 20,50. Kemudian standar deviasinya tadi itu 3,50. Oke, setelah ini langsung kita transform compute variable. Kemudian di sini itu tadi kita akan tuliskan peluang X antara antara 24 dolar dan 20,5. Antara 24 dan 20,5. Kemudian di function group ini kita pilih CDF karena ini antara bukan sama dengan. Kemudian di sininya itu CDF normal. Kemudian di sininya kita isi, karena ini antara berarti nantinya itu dikurang, berarti di sini kita isi 24. Kemudian di sini kita isi min, dan di sini kita diisi standar deviasi. Ini dikurang, kemudian kita copy, ah, kita ulangi. Itu 4. Langsung aja. Kurang, tadi 24, berarti di sini 20,50. Di sini sama min, dan di sini standar deviasi. Oke, jika sudah execute seperti ini, kita kembali ke tampilan tadi. Di sini desimalnya kita sesuaikan jadi 4 angka di belakang koma. Dan hasilnya di sini 0,3413. Jika di sini ada koma, artinya itu 0,
Oke, selanjutnya kita ke soal yang B. Yang B itu ditanyakannya itu jika lebih dari 24 dolar per jam. Kita ke transform lagi, kemudian compute variabel. Di sini kita ganti target variabelnya menjadi peluang X lebih dari eh, lebih dari 24 ya tadi. Hmm, ya, kalau lebih dari 24. Oke, eh, karena ini lebih dari, artinya berarti di sini itu satu dikurangi yang tadi, hal yang sama di function groupnya CDF. Kemudian di sininya itu CDF normal dan nantinya akan menghasilkan rumus yang seperti ini. Gitu. Hanya di depannya saja ditambahkan satu kurang gitu, dikurangi rumus yang tadi CDF dengan 24 min dan standar deviasi. Kemudian kita langsung klik OK. Jika sudah execute, kita kembali ke tampilan tadi. Dan ini dia hasilnya. Di variabel view-nya kita ubah dulu menjadi 4 angka di belakang koma. Dan hasilnya adalah 0,1587. Oke, selanjutnya soal yang C, itu ditanyakan kurang dari 19. Kita langsung ke transform lagi, kemudian compute variable, kemudian di sini di target variabelnya tinggal kita sesuaikan, yaitu peluang X kurang dari 19. Untuk kurang dari 19, itu hal yang sama. Di function group ini kita pilih CDF, kemudian kita pilih CDF normal, dan nanti rumusnya akan seperti ini. Yang 24-nya kita ganti menjadi 19, kemudian ke belakangnya sama, di sini min dan standar deviasi. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada execute, kita kembali, dan ini dia hasilnya. Kita buat 4 angka di belakang koma, sehingga peluang X kurang dari 19 dolar yaitu 0,3341. Oke, ini untuk soal yang nomor satu. Sekarang kita ke soal yang nomor dua. Untuk soal yang nomor dua, kita pakai ini saja, masih sama juga kok. Uh, kita hapus. So, kita hapus jawaban yang ABC-nya. Di soal yang nomor 2 pun sama, tinggal kita ubah min dan standar deviasinya menyesuaikan dengan soal. Oke. Berdasarkan soal nomor 2 ini, di sini suhu kopi yang dijual di Coffee Bean Cafe mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 150 derajat. Berarti di sini minnya kita ganti menjadi 150 derajat. Oke. Karena ini itu di soal juga tidak ada desimal, berarti di sini kita nah, di sini kita nolkan saja, nol angka di belakang koma, ini juga sama. Oke, minnya tadi 150 derajat, kemudian kita kembali ke soal, di sini disebutkan bahwa timpangan bakunya itu adalah 5 derajat. Ini kita ganti menjadi 5 derajat. Oke, yang ditanyakan di soal itu yang A yaitu antara 150 dan 154 derajat. Kita ke transform, compute variabel lagi. Kemudian di sini di target variabelnya tinggal kita ubah peluang X antara
154 dan 150 derajat. Kita cek lagi. 150 dan 154 gitu. Oke, tadi itu di sini berarti kita isi di sini itu 154. Karena ini antara berarti jadi dikurang. Kita ke CDF normal di function groupnya, kemudian di sini pilih CDF normal, diklik 2 kali dan akan muncul rumusnya. Tadi di sini 154, berarti di sini sekarang 150, kemudian diisi min dan diisi standar deviasi. Oke, tinggal kita klik oke. Sudah ada execute-nya, kita kembali dan hasilnya itu kita buat 4 angka di belakang koma. Hasilnya 0,2881 atau 28% jika diubah ke persen. Itu dia yang A, kemudian kita jawab sekarang yang B. Yang B itu jika lebih dari 164 derajat. Kita langsung ke transform, kemudian compute variable. Di sini di target variabelnya kita ubah menjadi peluang X lebih dari 164 derajat. Lebih dari 164. Jika lebih dari, maka rumusnya ini yang harus dituliskan yaitu 1 dikurangi si rumus CDF normal tadi. Oke, ininya tinggal kita ganti menjadi 164 derajat. Dan oke, sudah execute. Kita buat 4 angka di belakang koma. Oke. X lebih dari 164 derajat, yaitu peluangnya 0,0026. Berarti peluangnya sangat kecil ya, bahkan lebih kecil dari yang tadi antara 104 dan 150. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Yang C ditanyakan itu uh, antara 146 derajat dan 156 derajat. Antara 146 dan 156. Kita ke transform, compute variable, antara tadi 146 dan 156 kan. 146, 156. Di target variable kita isi antara 156 dan 146 derajat. Jika ditanyakannya di antara, maka dikurang. Di sini rumus CDF normal 156 dikurangi rumus CDF normal 146. Terus 46 di sini min dan diisi lagi SD. Kita klik oke, sudah ada execute dan hasilnya adalah kita ubah menjadi 4 angka di belakang koma, hasilnya 0,5763. Oke, selanjutnya soal yang D. Yang ditanyakan adalah lebih dari 156 derajat, tetapi kurang dari 162 derajat. Artinya ini itu di antara ya sama. Artinya tuh kan berarti lebih dari 156 dan kurang dari 162. Artinya tuh antara 156 dan 162. Oke, kita kembali ke SPSS lagi. Kita transform compute variable. Oke, tadi itu berarti antara 162 tetapi kurang dari 156 dan 156.
Oke, jika di antara berarti dikurangi lagi sama seperti tadi. Di sini CDF normal 162 dikurangi CDF normal 156. Oke, ya kita transform lagi. Sudah execute. Kita buat 4 angka di belakang koma. Oke, ini kayaknya kebesaran deh. Kolomnya. Sering sih muat. Oke, ini dia. Jadi tadi soal untuk nomor 2 ini, yang A, peluang X antara 154 dan 150 adalah 0,28. Kemudian untuk yang B, peluang X lebih dari 164 itu 0,0026 dan peluang X antara 196 dan 146 itu 0,57 dan peluang X antara 162 dan antara 156 dan 162 itu 0,1069. Oke, berarti peluang distribusi peluang yang paling kecil itu adalah ketika si X-nya itu lebih dari 164. Dan peluang yang paling besar terjadi itu adalah di distribusi peluang X antara 146 dan 156, yaitu 0,5. Tuh, setengahnya. Oke, sekian video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.